dunia ini menarik lah gitu ya. Kalau cuma di Indonesia saja kayak kira-kira cukup lah gitu ya. Nah, gitu lah kira-kira. Apalagi kalau hanya di Tasik aja kali. Iya, apalagi di Tasik saja atau di Bandung saja. Iya. Kita kan selalu misalnya dalam pergaulan itu anaknya berapa, sekolah di mana. Nah, ini sensitif. Salam Imam Haryanto Insight. Dalam kesempatan kali ini saya sangat berbahagia sekali berjumpa seorang kawan lama, Bapak Dr. Anas Asep Setiawan, Magister of Art. Beliau adalah salah seorang lulusan hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, kemudian sekolah lagi mengambil Master of Art-nya di Birmingham, Inggris, kemudian kembali mendapatkan gelar doktor di bidang hubungan internasional di Universitas Pajajaran, Bandung. Beliau ini yang menarik perhatian untuk kita ajak berbicara pada kesempatan ini adalah karena pengalaman beliau pernah bertugas di luar negeri. Menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana tantangan, hambatan, dan juga mungkin cobaan hidup di luar negeri itu, survive di luar negeri, bagaimana. Nah, ini mungkin jadi pelajaran buat Anda semua, ya. Inilah untuk itu kita sambut dulu, salam dulu buat Pak Asep Setiawan. Apa kabar Pak Asep? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, selamat datang, udah datang ke podcast kita ya. Nah, dalam kesempatan ini Pak Asep, inilah kita awalin semua juga ingin tahu, berceritalah tentang Pak Asep sendiri, kira-kira dari sekolah sejak kecil, dari mana, kemudian apa pengalaman-pengalaman masa kecil itu sehingga menantang Pak Asep kok mau dan berani kerja atau tugas di luar negeri. Silakan Pak Asep. Yang pertama saya mungkin pendidikan dulu ya. Jadi saya sekolah SD, SMP, SMA itu di Tasikmalaya. Jadi kebetulan saya juga aktif di organisasi, di OSIS, Pramuka. Jadi sehingga kemudian saya mengambil hubungan internasional UNPAD pada tahun 83 ya. Tapi yang menarik pada saat itu, sebelum itu, dulu itu sistem penerimaan mahasiswa itu ada 4 gelombang, Pak. Jadi saya Sipenmaru 1 masuk UNPAD, Sipenmaru 2 saya beasiswa nggak ikut, Sipenmaru 3 saya dapat ke IKIP Bandung, fisika. Sipenmaru 4 saya dapat Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Hukum. Diterima. Tapi saya ngambil S1-nya ya di UNPAD Bandung HI. Setelah itu kemudian saya melanjutkan sekolah juga di S2 di mana? Di Inggris. Itu dapat beasiswa, Pak. Dari sekarang namanya British Council ya. Nah, itu ada ujiannya dan seterusnya, tapi sepanjang sepengetahuan saya sampai sekarang masih ada. Namanya Chevening Award kata saya. Kemudian barulah saya sekolah lagi di S3 Universitas Pajajaran. Kenapa? Karena sekolah ini bagi saya sendiri adalah sesuatu hal yang penting dalam rangka pengembangan profesi ya, profesional kita. Nah, itulah kira-kira pendidikan saya dan background saya ketika saya melakukan proses pendidikan sejak kecil sampai dengan sekarang. Nah, itu kalau pengalaman pendidikan masa kecil ya, mungkin pernah tercita-cita kok berani dan mau kerja di luar negeri itu kan nggak mudah. Nah, itu apakah pernah ada model kah atau ada daya tarik apa kok mau berani kerja di luar negeri gitu? Ya, salah satu mungkin faktor saya waktu SMA itu saya sering membayangkan ingin seperti diplomat lah kira-kira ya. Jadi memang kemudian kita mencari kira-kira studi mana. Nah, akhirnya dapatlah hubungan internasional. Ya, kemudian dapatlah di HI Bandung. Jadi memang keinginan untuk bekerja dan berpengalaman di luar negeri itu memang dari SMA sudah ada pengalaman lah, ya, daya tarik, sehingga saya kemudian mencoba untuk menyusun lah perencanaan sehingga tadi di antaranya memang tangganya itu lewat beasiswa juga ya, sekolah di luar negeri itu. Karena pernah sekolah di luar negeri itu juga mungkin daya tariknya untuk kerja di tempat situ ada, artinya pengalaman hidup di sana gitu. Memang itu yang kemudian sebetulnya ketika saya sudah berkarir ya sebagai wartawan di Kompas itu, kemudian kita dapat beasiswa selama 1 tahun 93 sampai 94, kemudian kita melihat kenyataan betapa sebetulnya dunia luar Indonesia itu cukup menarik ya. Dari segi kehidupannya, dari segi bekerjanya. Nah, begitulah kemudian. Dan kebetulan saya pada tahun itu juga mengajak keluarga, adalah keinginan kita untuk melanjutkan ya. Kalau ada kesempatan, waktu itu kita tidak terpikir ya. Tahun 93 saya pulang, tahun 2000 kembali lagi ke Inggris. Gitu.
Oh iya, jadi waktu sekolah pun ngajak keluarga ya? Ngajak keluarga. Karena itu ada bersama-sama bicara dengan keluarga, ada tantangan untuk kembali lagi gitu. Ya, waktu itu kan karena begini, memang waktu itu kita sekolah S2 di Inggris waktu itu di Universitas Birmingham itu memang perasaan saya tidak terlalu sulit lah ya, karena kita kan kuliah cuma 3 mata kuliah gitu kan. Iya. Jadi banyak kesempatan untuk belajar yang lain. Ya. Bahkan waktu kuliah pun kita sempat berkunjung ke markas NATO di Brussels, Belgia. Nah, jadi memang betapa dunia ini menarik lah gitu ya. Kalau cuma di Indonesia saja kayak kira-kira cukup lah gitu. Nah, gitu lah kira-kira. Apalagi kalau hanya di Tasik aja kali. Ya, apalagi di Tasik saja atau di Bandung saja. Oleh karena itu dan keluarga kebetulan mendukung juga ya. Sehingga penantang lah pergi. Penantang itu kira-kira itu. Karir Pak Asep. Pak Asep setelah lulus S1 dari Unpad, sarjana satu, terus kemana kerja Pak? Awalnya kerja. Nah, saya memang waktu di Unpad itu, saya ingat betul ada almarhum waktu itu Ketua Senat, Ferry Mursidan ya. Ya betul. Kebetulan saya Ketua Bidang Komunikasi. Jadi saya sejak awal itu memang sudah menulis ya. Membuat analisis termasuk di surat kabar setempat, sehingga waktu itu pilihan saya, salah satu di antara sekian pilihan itu saya melamar ke Kompas. Kompas, Jadi begitu selesai saya melamar, saya waktu itu bulan Maret ya. Kemudian saya September sudah diterima dan melakukan training. Jadi memang pilihan menjadi jurnalis itu adalah pilihan di antara sekian pilihan yang tersedia. Nah, karena ke Kemlu juga saya waktu itu tidak masuk waktu itu yang tahun pertamanya. Nah, jadi disitulah saya kemudian masuk Kompas dan memang langsung full time kerja. Tidak ada lagi sebagai jurnalis di Kompas. Sebagai jurnalis setelah training. Kemudian dapat beasiswa Chevening Award di Birmingham, Inggris, juga melalui karena bekerja di Kompas juga barangkali. Ya, jadi waktu di Kompas itu saya ingat itu saya kan mulai efektif 89. Saya tahun kedua itu sudah ada penawaran, Pak. Penawaran beasiswa, kemudian dibuka untuk seluruh teman-teman wartawan, tapi yang berminat kalau tidak salah cuma 3 waktu itu. Yang sampai selesai ya saya. Jadi begitu lulus, kemudian dinyatakan lulus, barulah kita mencari universitas. Karena kan di British Council itu kan sifatnya kan ketika kita selesai dinyatakan lulus itu, mereka harus mencari sekolah sendiri. Ya kita cari sekolah. Di Birmingham, Sheffield, dan Kent waktu itu. Di Birmingham? Semuanya diterima sih sebetulnya. Cuman yang pertama Birmingham University, ya sudah langsung Birmingham aja. Gitu. yang berikutnya kan saya tidak tahu diterima juga karena beberapa minggu. Ya waktu itu kan zaman surat ya. Iya, betul. Nah, setelah sekolah di Birmingham, kemudian balik ke Jakarta, kembali ke Kompas lagi. Kembali ke Kompas di Desk Internasional saat itu. Pengen Desk Internasionalnya. Nah, setelah pegang di Desk Internasional di Kompas, kemudian kok bisa beralih ke broadcast, gimana ceritanya? Jadi sebetulnya begini, ketika saya masuk jurnalisme itu, dunia sedang berubah, Pak Imam ya. Jadi pertama perang dingin berakhir waktu itu kan. Jadi saya di Kompas itu dapat kesempatan untuk keliling ya. Bahkan saya tahun ke-1, ke-2 bekerja. Itu saya sudah ke Paris, sudah ke Madrid, sudah ke Timur Tengah karena Desk Internasional ya. Dan karena ada peperangan Perang Teluk, ada perdamaian Kamboja dan lain-lain. Jadi dari situ juga saya sudah mendapatkan gambaran ya. Bagaimana Eropa, bagaimana negara-negara tetangga kita, sehingga dan kebetulan ada penawaran, ya sudah saya jalani dan kemudian dilanjutkan dengan kuliah di Birmingham itu. Jadi memang sebelumnya kita sudah tahu lah situasi di luar itu seperti apa, karena kunjungan saya ke beberapa negara di luar negeri, di Eropa, di Asia itu kita dapat gambaran. Nah, kemudian Pak Asep sudah pernah sering traveling ke luar negeri ya. Betul. Itu kemudian juga akhirnya bekerja di luar negeri. Nah ini gimana bisa kerja di BBC London pada saat itu? Jadi pada tahun 2099 tepatnya. Pak Imam tahu ya 97, 98, 99 itu krisis moneter ya. Iya betul. Nah sementara saya kan sudah traveling kemana-mana. Bahkan sebelum 1 bulan sudah travel sebelum moneter krisis itu Pak, saya sudah traveling di Eropa tuh hampir 1 bulan. Nah jadi memang peluang-peluang masih banyak. Nah kebetulan waktu itu ada pengumuman di BBC World Service. Saya ingat itu lewat iklan di majalah. Nah, saya perlihatkan kepada keluarga, gimana? Berminat nggak? Ya, sekarang izin dulu ya. Ya berminat, ya langsung wawancara, saya pelajari, dan akhirnya lulus. Barulah saya jalan mulai tanggal 1 Mei saya mendarat di London. Setelah tahun 2000? Ya, 2000. Setelah tentu izin Pak Yaakob Utama almarhum, dan teman-teman Pak Suryo Pratomo, kita izin dulu lah ke teman-teman di kantor. Itu pindah gitu ya. Nah, tetapi ingat Pak Imam, pertama di BBC itu kita kontrak 3 tahun. Jadi di sana itu selalu dalam bidang profesi itu sistemnya itu based on kontrak dengan periode tertentu.
Yeah. Nah, saya beruntung setelah 3 tahun, tapi saya dan pulang juga belum tentu kemana, tapi saya bilang udahlah kita Bismillah aja. Yeah. Nah, akhirnya ada perubahan administrasi manajemen, akhirnya menjadi permanen. Oh, bukannya tiap 3 tahun diperpanjang atau? 2022 udah perubahan manajemen. Langsung berubah, bisa diperpanjang. Sehingga kontraknya langsung sampai pensiun. Oh. Teorinya sampai pensiun ya, tapi ternyata tidak juga. Oh. Usia pensiun itu waktu itu 60 Pak. 60 tahun ya. Jadi saya 2002 ya, kontrak baru. Gitu, baru. Jadi artinya ketika kita bekerja itu selalu banyak perubahan-perubahan yang mungkin kita dimanapun di tempat kerja itu akan sangat harus adaptif lah kira-kira ya. Sehingga kita sebagai seorang profesional itu bisa melihat bagaimana perkembangan di lapangan, bagaimana pengembangan profesi, sehingga kita tidak kaget-kagetan. Ya termasuk ketika saya kembali ke London kan saya juga pernah ke sana, pernah tinggal juga di Inggris, jadi juga familiar lah. Gimana di budaya kerja di tempat Pak Asep itu? Apakah yang paling sulit Bapak menyesuaikan dengan keadaan di sana? Nah, budaya kerja yang menarik sebetulnya begini. Pertama adalah budaya kerja Indonesia dengan di Inggris itu berbeda. Yeah. Nah, di Indonesia kita sebut pakai yang namanya ASEAN Way. Nah, ASEAN Way itu kita masih ada toleransi, ya, masih ada persahabatan, gitu ya. Yeah. Masih ada kekeluargaan, ya. Kemudian kalau di sana itu budaya kerja itu saklek dan sangat rigid, rigid sesuai dengan aturan-aturan yang disepakati, ya. Baik jam kerja maupun kemudian tugas, kemudian juga lokasi perkantoran. Dan yang menarik saya kira budaya kerja yang mungkin barangkali di Indonesia belum berkembang di seluruh tempat itu adalah namanya punctualism. Jadi punctualism itu budaya kerja tepat waktu. Ya. Dan budaya kerja tepat waktu ini hampir semua di aspek mulai perencanaan, eksekusi, evaluasi, sampai evaluasi kinerja kita juga setiap tahun dimonitor ya. Nah ini yang kita kadang-kadang kalau menilai budaya kerja orang itu kan agak sungkan ya. Kalau di sana ada ininya, Pak Imam. Ada record ya? Ada recordnya dan ada indikatornya. Indikator KPI. Indikator target KPI-nya itu ada. Ya. Penilaian prestasi di situ ya? Di situ. Ya, jadi memang itu budaya kerja yang berbeda. Yang kedua adalah budaya kerja kita dalam bahasa ya. Oh iya. Kita rapat semuanya pakai bahasa Inggris, komunikasi bahasa Inggris. Tapi kalau untuk siaran bahasa Indonesia. Karena kita amanatnya adalah broadcasting untuk siaran Indonesia radio waktu itu ya. Waktu awal itu radio tapi berkembang ke online dan ke video juga. Nah itu budaya kerja. Kemudian di sana karena di BBC itu mereka rata-rata well educated ya. Jadi memang tidak terasa lah ya. Gap itu. Jadi semuanya serba demokratis, serba menghormati kita. Jadi memang sangat profesional banget lah di lembaga-lembaga. Kebetulan BBC termasuk lembaga besar ya di Inggris itu sehingga mereka juga berbeda ya, pekerjaan. Demikian juga yang berbeda itu adalah bekerja untuk surat kabar yang komersial, private komersial, swasta. Dengan bekerja di public service. Nah, kira-kira itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Gimana antara private dengan public? Jadi kalau orang profesional ini kan kita mengikuti bagaimana kaidah-kaidah di lapangannya. Kalau misalnya ini di perusahaan swasta ini kan selalu tergantung kepada istilahnya itu bisnis modelnya itu ya. Ya berdasarkan keuntungan, laba dan seterusnya. Dan ketika kita menyusun laporan pun itu ada perhitungan-perhitungan siapa pembacanya, seperti apakah daya tariknya, bagaimana jangkauannya, sehingga itu diperhitungkan di dalam proses produksi di pemberitaan koran itu. Dan itu secara money gitu, Iya, karena ukuran-ukuran karena hampir semua perusahaan swasta media itu pemasukannya itu dari iklan. Selain kerjasama ya. Oleh karena itu maka dia harus memiliki daya tarik dari sisi membuat berita, menyajikan berita, dan melaporkan berita. Nah, kalau di BBC ini kan layanan publik. Public Service Broadcasting itu adalah untuk kepentingan publik. Nah, cara kemudian kita bekerjanya berbeda. Kita tidak dikejar-kejar untuk profitable, karena uangnya sudah ada. Budgetnya sudah tersedia. Maka kemudian kita lebih fokus kepada tanggung jawab kita sebagai profesi di bidang broadcasting itu. Ya. Ada kaidah-kaidah. Goalsnya kalau private itu mungkin lebih komersial. Ada komersial selain idealism tadi ya. Kalau ini pure service publik.
To inform, apa nih, memberitahukan informasi Ya, yang to benar. inform, to educate, ya kemudian juga memberikan apa namanya istilahnya itu di sana itu berita yang sangat apa namanya menjadi kaidah itu adalah imparsial. Kita tidak boleh memihak kepada pemerintah, ya, memihak kepada siapapun, tapi kita memihak kepada kebenaran objektif dari fakta-fakta di lapangan. Walaupun dibayar oleh pemerintah, ya kan? Sebetulnya BBC itu pada World Service itu ya bagian daripada waktu itu ya. Walaupun BBC keseluruhan itu dia di-funded by, dibiayai oleh iuran televisi. Oh, iya. Saya masih membayar, Pak, 3 juta rupiah per tahun. Oh. Iuran televisi. Yang di sini sudah tidak ada ya. Iya. Oh, ya di Inggris masih ada ya? Masih bayar saya. Dari tahun 2000 saya bayar. Public service. Public service. Karena di dalam public service broadcasting itu ada nilai-nilai nasional, idealisme kebangsaan. Itu dijaga ya? Itu dijaga, betul. Nah, kalau komersial semua, hari semua cari uang semua, mengabaikan nilai-nilai bangsa itu ya. Itulah maka kemudian di perusahaan yang namanya broadcasting atau BBC itu, maka pelayanan publik itu menjadi penting. Ya, untuk mengedukasi. Dan publik itu bukan, BBC bukan hanya lokal, tapi juga worldwide. Kalau di dunia mungkin kita memberikan perspektif tentang demokrasi, toleransi, penghormatan HAM. Kira-kira itu lewat produk-produk broadcasting. Kalau untuk Pak Asep sendiri, kira-kira Indonesia layak nggak bayar lagi iuran televisi? Kira-kira kalau dapat pelajaran bagus dari Inggris kan? Kalau misalnya public broadcasting yang bermutu, saya kira layak. Kenapa? Ada aspek yang saya dapatkan dari sana untuk mempertahankan budaya, mempertahankan ya kalau di sana di sini namanya kesatuan nasional, persatuan nasional. Kira-kira ya bahasa Indonesia begitu. Saya kira memang public service itu harus memiliki dana yang besar dan independen. Nah kalau kita dari APBN ya agak sulit lah. Tapi maksudnya dari rakyat, artinya rakyat dari masyarakat, publik, ya. Publik menyumbang, bayar, itu dapatnya apa? Kualitas yang bermutu, artinya pro rakyat lah orang lebih, bukan pro mana-mana pun gitu. Siaran yang bermutu dan memihak kepada publik sebagai pemangku kepentingan utama. Dan yang lebih penting lagi nasionalnya, Pak, nasional value, ada nilai-nilai nasional yang setiap bangsa itu kan perlu dipertahankan. Nah inilah yang disebut dengan layanan publik siaran, itu yang punya amanatnya di situ, Pak. Dan di BBC sampai sekarang, terutama yang setelah kita gabung ya, itu masih dipertahankan, Pak. Misalnya sebagai contoh aja ya, itu tidak pernah BBC itu dimanapun ada siaran pagi-pagi itu yang agak seronok-seronok atau dewasa lah. Misalnya soal perceraian, apa gitu-gitu, nggak ada. Itu pendidikan semua, Pak. Bersih. Nah, baru 9 ke sana boleh ada siaran yang untuk dewasa ya. Maksudnya bagi film dan lain-lain. Makanya itu anak itu terjaga sekali dengan siaran-siaran. Sangat terjaga. Itulah kenapa di sana amanat terhadap public broadcasting itu sangat dipertahankan sampai sekarang. Walaupun masih ada ya biasa dari dulu ya. Ada gugatan-gugatan. Kenapa harus bayar iuran? Toh nggak nonton juga gitu ya. Tapi kan itu kan istilahnya, itu menurut saya yang baru ya di dalam pengalaman saya. Terikat di pajak, pendapatan atau di mana? Iuran. Kita kalau nggak bayar bisa lupa atau bisa ditagih. Nah ini mungkin pengalamannya saya. Jadi gini, saya itu kan pernah juga langganan televisi waktu kuliah. Nah waktu kuliah itu kita nyewa televisi. Tapi ketika ada yang meriksa dari BBC itu, nggak ada televisi. Sembunyikan karena bayarnya mahal, Pak. Kalau studio kan nggak mungkin ya. Nah, jadi oleh karena itu siang jangan muter televisi lah. Ya, karena memang ada pemeriksaan lewat alat elektronik, Pak, muter-muter pakai mobil. Dia detect. Siapa lagi siaran penonton? Ya, dan dendanya itu 10.000 pound. Kalau nggak bayar. Kalau nggak bayar, Pak. Nah, kan rutin bayar, kalau nggak risikonya tinggi ya. Risikonya, makanya saya sampai sekarang Pak, dari tahun 2000 bayar Pak. Pak Imam. Ya karena kita pertama ada kewajiban, itu kedua kan risikonya juga ya. Karena itu kan. Itu menangkap siaran BBC-nya ya? Kalau siaran lain? Semua Pak, pokoknya semua rumah di. Kalau semua rumah kalau pasti dihitungnya semua rumah membayar iuran untuk layanan broadcasting untuk servis pelayanan publik. TV-nya berapa banyak nggak penting, yang penting satu rumah. Maksimum 10 Pak. Per rumah. Satu household ya, satu rumah. Satu bayar tetap satu? Enggak, maksimum 10 televisi, satu rumah satu. Oh, satu rumah? Ya, satu iuran. Satu iuran saja. Kalau misalnya ada 4, 5, ya satu juga. Iuran 3.000 ya? 3 juta per tahun. Oh, 3 juta. Sekitar 3 juta. Ya, rupiah. 150 pound lah. Oh, setahun. Ya,
besar ya gitu. Ya cukup lah ya, maksudnya untuk mutu dan seterusnya gitu. Tapi itu satu menjaga. Nah itu menurut saya, pengalaman saya bekerja di broadcasting itu mungkin pelajaran bagi kita, memang harus ada yang mempertahankan. Kalau misalnya tidak ada broadcasting yang melihat, buat apa sih? Betul. Karena memang harus impact-nya tuh kuat. Kembali ke tadi Pak Asep. Pak Asep kan kerja di Inggris ya. Kerja di sana harus ada punctualism ya. Punctuality itu kalau bahasa Indonesia kalau presisi lah. Ya, ketepatan waktu. Presisi. Nah ini sangat bagus. Itu Bapak susah nggak menyesuaikan pada saat itu? Dari susah Pak. Bangsa kita gini tiba-tiba harus punctuality begitu. Sulit Pak. Saya adaptasi lama untuk itu. Dan punctuality itu hanya bukan di tempat kerja juga, tapi juga di transportasi. On time. Pas kalau lewat sedikit, 1 menit, 2 menit lewat. Lewat. Nah, kalau lewat kita nunggu lagi 15 menit. Kalau pagi kan bis kota itu kan on time. Bahkan punctuality itu sebegitu ketatnya. Saya kebetulan suka naik underground gitu kan. Itu ada yang kereta namanya Central Line itu per 1 menit. Nah, dari terutama jam 6 sampai 7. Nah, bayangin kalau nggak punctual kan bisa tabrakan itu. Nah, kan schedule-nya ya. Itu di tempat lingkungan lebih luas ya. Demikian juga anak-anak sekolah itu juga harus tepat waktu. Kalau enggak dipanggil kita. Jadi banyak sekali ya aspek-aspek punctual. Karena itu kita beradaptasi. Jadi budaya itu udah melekat ya? Melekat. Ya. Jadi istilahnya di kantor juga kalau rapat lain-lain itu memang punctual itu. Nah, ini salah satu hal positif juga mungkin pelajaran bagi kita semua. Sebaliknya kalau kita tidak punctual gitu ada rasa malu. Jadi kita rapat misalnya jam 1 siang. Kita baru hadir jam 1:30. Gitu kan. Sudah. Kalau kita kan biasa aja. Indonesia mohon maaf. Tapi bisa keluar, ya? Kalau di sana bukan kita ditegur, bukan apa, tapi kita sendiri yang malu. Dan akhirnya kita adaptasi. Jadi 10 menit sebelum acara itu kita sudah standby, sudah hadir. Itu acara apapun akhirnya jadi kebiasaan. Nah ini kan salah satu, jadi istilahnya itu jam karet itu mungkin tidak kurang dikenal ya. Waktu awal-awal menyesuaikan juga kelabakan juga ya? Ya, kelabakan. Sulit juga, apalagi kalau ada pergantian waktu. Kita kan 4 musim. Oh iya, mereka. 4 musim. Sementara di Inggris itu menganut jamnya itu kadang-kadang dipajuin, dimundurin, karena ada summer time ya. Ya, kalau kita kan dengan Indonesia itu GMT itu kan, jadi istilahnya itu ada pengumuman, mohon jarum jamnya dipajukan 1 jam, ada Pak. Nah, sekarang ini dipajukan nih bulan-bulan ini. Kalau winter kita dimundurin jadi 7 jam. Nah, kalau kita lupa datang ke kantor udah selesai. Iya, ini kan harus, itu kan istilahnya punctual itu juga pergantian waktu kita harus. Ya, walaupun setahun 2 kali kan kita kalau lupa kan malu ya. Selain itu spirit apa lagi di Inggris tuh ya? Yang misalnya bangsa itu besar atau kurang lebih banyak? Salah satu yang saya pelajari di Inggris dan di tempat profesi itu adalah perencanaan. Ya, baik Pak Asep. Nah ini kan budaya Inggris punctuality ya, sangat menonjol dan baik, menjadi teladan atau contoh buat kita juga. Di samping itu ada budaya lain nggak yang menarik di Inggris yang kita bisa pelajari? Nah, salah satu budaya yang saya pelajari, mereka sangat menghormati leluhur lah kira-kira gitu ya. Nah, kita tahu bahwa Inggris itu sebetulnya sistem kenegaraan atau sistem politiknya itu monarki konstitusional ya. Kalau kita di dalam referensi ilmu politik itu, jadi ada raja tapi juga ada pemerintahan modern. Nah ini sampai sekarang abad 21 itu bisa berjalan. Jadi sistem kerajaan itu, monarkinya itu sekarang Raja Charles ya, itu sebagai simbolik pemersatu lah kira-kira gitu ya. Dan saya menemukan baik secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat masih menghormati sistem monarki konstitusional itu. Sehingga jarang lah misalnya demo-demo turunkan gitu ya, apa gimana ya. Walaupun secara verbal kritikan-kritikan terhadap monarki sudah ada ya, banyak ya. Tetapi secara general di grassroots, di akar rumput itu masyarakat sangat mau. Jadi kalau misalnya ada dulu ya Ratu Elizabeth datang, wow, itu spontanitas itu menjadi luar biasa. Nah ini menurut saya sistem tradisi yang lama ini memang masih menjadi apa namanya kebutuhan masyarakat modern di Eropa pada abad 21 seperti Inggris. Nah ini salah satu ya mungkin budaya apa namanya kenegaraan atau sistem politik itu. Artinya masyarakat Inggris itu menghormati raja-rajanya dan apa semua itu berpedoman dan tergantung pada kebijaksanaan rajanya.
Ya, betul. Mereka tidak boleh menghina apalagi merendahkan rajanya. Dalam konteks, ya ini juga menarik ya, dalam konteks modern sistem politik, melakukan kritik di Inggris boleh. Kritik boleh? Boleh. Tetapi tentu kritiknya biasanya untuk misalnya dibikin boneka lucu-lucuan. Ada beberapa negara ya yang tidak boleh menghina. Kalau di sana boleh memperbincangkan, boleh mengkritik ya. Bahkan itu salah satu yang kemarin pernah menjadi ramai itu ketika Lady Di mati itu kan meninggal itu kan ya waktu itu Ratu Elizabeth agak ini ya masih sungkan, tapi kemudian rakyat meminta tolong. Akhirnya dalam dokumentasi itu kemudian Ratu Inggris menghormati Lady Di dan kemudian pulihlah kembali ya, suasana daripada itu apa namanya suasana itu. Kritik rakyat lah ya. Karena dan mereka dan monarki konstitusionalnya nggak tertutup, mereka terbuka. Ya, terbuka terhadap masukan, jadi tidak tabu lah ya. Di media massa juga kita memperbincangkan monarki juga bebas. Inilah yang kemudian menjadikan negara Inggris atau istilah resminya itu United Kingdom ya, itu menjadi lebih matang. Dan jangan lupa Mas Imam ya, Skotlandia itu pernah referendum memisahkan diri. Iya, terus? Gagal, tidak berhasil. Akhirnya tetap bersama Inggris. Iya, dan mereka memisahkan referendum, nyoblos. Iya. 2006 kalau tidak salah, tapi akhirnya tapi akhirnya tetap bersama. Jadi ada Skotlandia, ada Wales dan England, 3. Semua bersatu di bawah Kingdom ya. Nah kemudian Pak Asep ya, kemudian kalau Pak Asep tinggal di sana, kerja di sana sama keluarga ini, gimana keluarga ini susah nggak beradaptasi juga dengan lingkungan orang asing gitu? Silakan. Waktu pertama mungkin kita harus adaptasi dulu ya, adaptasi dengan tetangga. Kemudian juga kita ada beberapa di dalam pergaulan itu kan bahasa-bahasa yang tidak textbook ya dalam bahasa pergaulan. Kita harus pelajari sehingga kita tidak menyinggung perasaan gitu ya, tetangga dan seterusnya. Kemudian saya ada dua pengalaman sebetulnya. Pertama ketika mendarat itu kita istinggal di daerah yang banyak orang Asia. Jadi kita punya area Asia keinginan, walaupun tetangga saya orang bule ya sebetulnya, tapi pada umumnya itu orang Asia, sehingga anak-anak dan keluarga juga bisa cepat beradaptasi. Kemudian setelah tahun 2003 saya pindah ke pinggiran yang semuanya orang putih, orang Inggris asli. Nah disitulah saya karena sudah belajar kita bagaimana berhubungan dengan kiri, kanan, depan itu ya. Nah, tetapi pada umumnya saya mengalami dalam interaksi itu secara formal, misalnya menyapa, good morning, ya, say hello, itu menjadi rumus yang sangat baik untuk kita menjadikan hubungan yang baik dengan tetangga. Walaupun Pak Imam di sana itu hubungan antar tetangga itu sifatnya itu tidak seperti di kita, ya. Kotok-kotok pintu sembarangan gitu enggak. Kita harus benar-benar menjaga itu. Privasi namanya. Ya, jadi privasi dan individualisme itu mereka jaga sekali. Bahkan kalau kita sembarangan ke sana kemari bisa dilaporkan polisi. Kita juga kalau mengirim makanan juga hati-hati. Ya, kita istilahnya mengirim makanan enak ala Indonesia ya. Tiba-tiba takut keracunan. Karena mungkin alergi lainnya, itu bisa jadi masalah hukum. Makanya kita juga tidak memisahkan diri. Kita kalau ada oleh-oleh atau apa, kita juga menghormati untuk menjaga, tidak sembarangan ya. Paling kalau kue buatan sana bisa. Jadi itulah interaksi di dalam dengan orang-orang di sekitar rumah. Demikian juga di tempat kerja ya. Ya kita hampir semua orang Inggris kan. Jadi kita juga harus menjaga interaksi secara profesional. Itu kalau berbagi itu apa yang perlu dibagi? Di sana itu kan biasanya kalau bagi itu bunga, ya kan? Bukan makanan, ya bunga atau ucapan selamat atau misalnya benda-benda lah yang tidak dikonsumsi. Makanan lah yang berbahaya. Iya, kalau makanan itu kita diingatkan jangan mengirim sembarang makanan, walaupun kita sudah akrab ya. Kebetulan tetangga saya yang sebelah itu Spencer itu keturunan Scotland ya. Nah, dia termasuk orang yang sangat ramah lah untuk ukuran saya. Udah 20 tahun sekian masih sering ngobrol, menyapa gitu ya. Nah, itu kan rata-rata orang, tapi begini Pak, Mas Imam ya. Orang Inggris itu sebetulnya orang yang sangat akrab pada intinya. Tetapi pada awal dia agak jaga jarak. Jadi pertama dia take distance dulu. Ya, take distance. Ya. Tapi ketika sudah akrab tuh dia merasa aman nih, orang nggak berbahaya, bisa lebih dekat. Nah, kalau di kita kan harus ramah dulu kan, baru lebih dekat ya. Nah, kalau di sana itu mereka lihat-lihat dulu
Gitu ya. Nah, ketika kita sudah akrab dengan tetangga, dengan tempat kerja itu kita sangat kalau inilah. ini orang safe, aman, mungkin lebih mudah dekat. Ya, nah itu juga kita kenali dari pengalaman. Nah, jangan kita juga kalau ngobrol di mana-mana dengan orang Inggris, kita jangan terus nyerocos macam-macam. Biasanya weather dulu, how's weather today? Gitu. Oh, kemarin hujan. Nah, itu kan intro pembuka. Jangan kita kan selalu misalnya dalam pergaulan itu anaknya berapa, sekolah di mana. Nah, ini sensitif. Nah, hal sensitif dalam pergaulan itu juga perlu kita jaga, baik di kantor maupun di rumah. Jadi berarti modal pertama untuk bisa kerja di luar negeri itu, di samping tekad dan niat yang kuat, tapi juga kita harus wait and see dulu, lihat situasi. Jangan ngobrol sesuatu yang nggak penting, kita nggak penting ya. Mungkin negara kita biasa-biasa saja, di negara orang bisa tabu atau suatu hal yang sebetulnya kalau lembaga itu profesional dan besar, itu ada yang disebut dengan penjelasan tentang custom, kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan menyapa, kebiasaan bertukar. Jadi memang kita sudah dibekali dulu juga secara teks ya. Nah, beginilah kebiasaan-kebiasaan. Do and don'ts. Ya, termasuk makanan ya. Dan lain-lain gitu ya. Jadi kita juga menyapa, greeting dan lain-lain itu memang ada, sebetulnya tidak terlalu sulit lah kalau itu ya. Tapi kan melakukannya itu kan kadang-kadang kita terbawa pengalaman di Indonesia, kita kadang-kadang langsung. Terus anak-anak karena lahir mungkin juga ada di sana atau sekolah di sana, gimana merasakan lebih nyaman di sana? Apa melupakan Indonesia atau gimana? Iya, kalau pendidikan kelihatannya anak-anak saya ini dari SD ya, sampai kuliah di universitas, kayaknya lebih betah di sana. Saya pernah eksperimen anak keempat lahir di sana, saya pulang, SD kelas 1 sampai kelas 5 dia udah nggak tahan. Sini berat sekolahnya. Sini berat sekali. Berat ini kenapa beban materi? Ya, tugasnya itu berat banget tiap minggu, banyak ini mata kuliahnya gitu kan. Dan kan di dalam sekolah dasar itu kan beban dari kementerian juga ada, beban lokal juga ada, beban sekolah juga ada. Iya, betul. 3 beban sehingga ini dari kita kan? Dan saya ingin menggarisbawahi di sini, mungkin menarik juga buat pemirsa kita. SD itu fokusnya itu adalah creativity. Tidak menghitung, tidak matematika, tidak banyak. Kreativitas itu dalam menulis, menyampaikan, dalam tanda kutip meriset, riset kecil-kecilan. Menggambar. Sehingga mereka itu di dalam SD itu sampai kelas 6 terutama, mereka itu fun, sangat senang. Nah, pengalaman saya itu anak-anak itu kalau SD itu pengen segera ke sekolah aja. Karena berekspresi, banyak bermain. Bermain yang memiliki nilai pendidikan. Itu yang kemudian saya temukan, termasuk ketika saya datang bertemu guru-gurunya juga saya menemukan itu. Kalau di sini semuanya serba berat ditanyanya di sini. Berarti nilai-nilai creativity itu ya memberi kesempatan orang berinovasi ya. Itu di sana tuh memang di-encourage, didorong sekali. Inovasi itu sangat ada satu hal barangkali menarik juga dibahas ini mengenai sekolah itu soal pendidikan bahasa. Jadi dulu saya memahami pelajaran bahasa Indonesia ini, kita kan satu mata kuliah bahasa Indonesia atau satu pelajaran ya. Dan pelajaran bahasa Indonesia itu termasuk yang sulit, SD, SMP, SMA itu. Di sana itu bahasa Inggris itu kemudian dibagi, ada pelajaran sastra dan ada pelajaran bahasa Inggris umum. Ya, bahkan ada 3 kalau tidak salah ya. Nah, ternyata mereka mengembangkan apresiasi sastra sejak kelas 1 SD. Menulis puisi. Dan saya juga heran, ternyata orang Inggris ini, mereka harus menghafal vocabulary tiap minggu. Kelas 1 SD itu. 1 minggu itu 10 sampai 15. Harus Seninnya dites. Jadi, saya juga heran. Inilah barangkali ya, bagaimana ternyata kosakata itu menjadi modal pengembangan bahasa. Saya merasakan pengalaman saya tidak dituntut menghafal kosakata waktu SD itu. Tapi di sana wajib. Sehingga kita punya vocabulary itu kurang bahasa itu. Sehingga itulah modal mereka menyampaikan ketika ini. Jadi dia ada 3 itu, satu mengenai bahasa sastra, bahasa Inggris umum, satu lagi textbook. Atau textbook. Yang untuk studi gitu. Ya, jadi misalnya SD itu sudah mempelajari kayak sastra besar luar negeri, kemudian Shakespeare terus mereka kasih komentar. Karya-karya. Ya, atau mereka menulis masalahnya poem. Puisi gitu ya. Nah, di kita kan pelajaran SD perasaan saya nggak pernah. Tapi di sana sejak kelas 1, kelas 2 itu
Biasakan berkarya. Jadi memang pelajaran bahasa itu menurut saya, pengalaman ketika lihat sistem pendidikan sangat penting. Sangat penting untuk pengembangan ke depan. Ya. Bahkan bahasa presentasi juga mereka kalau mengunjungi museum tuh bikin laporan, terus bikin presentasi. Jadi memang itu yang kemudian SMP mulai lebih berat ya, dan yang paling berat itu sebenarnya SMA. Ya. SMA itu kan sama SMP disatukan. Nah jadi ini beratnya apa? Beban sekolah atau matematika atau apa yang berat? Biasanya tugas ya, tugasnya lebih banyak lagi, matematikanya juga. Apa terus diajarkan penjurusan sejak SMP SMA? Belum. Mulai jurusan itu ketika di college itu SMA kelas 2 ke sana kan bisa. Nah, jadi mulai ada IPA IPS. Hasil pendidikan. Jadi memang saya mempelajari kehidupan di luar negeri itu sebetulnya peluang kita di sini itu juga banyak yang bisa dikembangkan. Ya. Tapi mungkin satu hal yang saya bangga gitu ya di Indonesia itu, kalau untuk matematika, fisika ini kita lebih tinggi, Pak Ibu. Jadi anak saya pernah 2 tahun SMP di sini, begitu ke sana juara. Matematikanya juara, karena di sini lebih advance, lebih maju. Ya itu salah satu kelebihan di kita ada juga ya maksudnya. Jadi kalau matematika, fisika, makanya tidak heran kalau kita juara matematika dunia. Memang di sini sangat tinggi. Fisika juga kali? Ya, fisika. Semua sains itu di sini Indonesia rata-rata lebih tinggi. Pak Asep kurang lebih di sana 11 tahun atau 13 tahun? Sebetulnya gini, kalau saya hitung itu kalau waktu di BBC itu kan 11,5 ya, tapi saya sempat tugas di sini sampai hampir 2 tahun. Jadi totalnya 10 lah ya. Yang terus-menerus ya. Setelah itu kan saya bolak-balik ya. Bolak-balik ya. Betul. Tapi artinya pelajaran terbesar yang Bapak dapatkan apa ya? Apa namanya? Kesimpulan dari Inggris itu seperti apa bagi Pak Asep? Bagian hidup Bapak atau gimana? Kira-kira atau... Saya kira begini, kalau kita hidup, kalau pertama gini, secara profesional penghargaan di Inggris terhadap profesi itu sangat tinggi di bidang apapun. Sehingga saya menghormati bahkan kelas driver ya atau kelas masinis itu mereka, sehingga saya mengalami ya, kalau semua orang profesional nih, kita itu nyaman hidup itu. Ya. Jadi mulai bis kota nyaman, ini kan tepat waktu. Masinis kereta api atau underground nyaman, pelayanan polisi, pelayanan kesehatan, dokter-dokter, profesional, kemudian yang sampai yang jaga itu taman-taman, misalnya kan banyak sekali ya taman-taman itu ya, dijaga kebersihannya nggak sampai sampah-sampah. Nah itu pengalaman pertama ketika kita hidup di dalam masyarakat yang memang sudah tinggi profesionalitas di berbagai bidang, kenyamanan itu dirasakan oleh kita dan oleh semua orang. Kalau semua orang profesional, maka semua orang bisa menikmati kenyamanan. Betul, kenyamanan. Nah inilah sistem masyarakat modern yang menurut saya sangat bisa dikembangkan di Indonesia. Nah, termasuk kita di dalam, jadi begini, waktu saya ngambil tempat yang terakhir ini di daerah pinggiran London ya, Barking Dagenham namanya ya. Itu kita sampai kita mendapatkan tempat tinggal itu kita tidak pernah berhubungan dengan siapapun sampai dapat kunci. Oh gitu. Karena sudah semuanya profesional, fasilitas agent bankingnya itu sudah sangat tidak perlu kita itu ribet-ribet. Gitu. Kita keliling-keliling lihat-lihat saja sudah. Nah ini salah satu. Juga ketika anak saya yang terakhir lahir itu tempat di rumah sakit ngurus yang namanya akte kelahiran. Cepet. Karena anak kecil itu dapat paspor ya gratis dari Inggris, kemudian saya urusin. Tidak pernah kita pergi, pakai pos-pos aja. Cukup di pos itu. Ya, jadi memang semua sistem itu sudah demikian istilahnya well managed, well placed gitu kan. Sehingga kita juga merasakan servisnya semua. Nah, ini barangkali mungkin dalam konteks saya belajar di sana manfaatnya itu kita Indonesia ini menurut saya sangat memungkinkan itu. Luar biasa. Sampai saya waktu itu masih sering bolak-balik berkesimpulan yang namanya kereta KRL ya di sini ya, Jabodetabek. Sebetulnya standar KRL-nya itu hampir sama dengan di London dan sekitarnya. Cuman soal punctualism ya, ketepatan waktu ya, soal kebersihan dan lainnya belum. Tapi semuanya infrastruktur sudah ada. Stasiunnya kualitasnya sudah ada. Jadi apapun sebetulnya di Indonesia ini menuju ke sana, cuman yang agak sulit itu adalah manusianya. Kebudayaan manusia bekerja, kebudayaan
berinteraksinya ini kita masih ada yang kurang disiplin lah ya. Rebut-rebutan di jalan di sini normal, di sana kan aneh Pak. Jadi kalau kita driving nih, semua saling mempersilahkan. Kita misalnya ada silakan. Ya, budaya menghormati satu sama lain itu antri itu udah otomatis. Kalau kita tidak antri itu malu kitanya. Nah ini kan budaya-budaya menurut saya di Indonesia masih memungkinkan untuk berkembang. Sampai ini cerita lucu ya, ada teman saya itu belajar nyetir karena dia masih belum tahu di sana persilakan orang bule. Di sini kan masih maju mundur. Nah, karena dipersilakan terus, akhirnya dia maju, ini maju, nabrak. Ya karena harusnya ketika dipersilakan kan maju. Dan model mempersilahkan gitu. Kalau kita menyusul atau disusul itu kan gitu. Silakan maju. Jadi ini juga mungkin salah satu budaya yang menurut saya cukup baik ketika kita pengalaman bekerja yang bisa di Indonesia. Dan ini mempengaruhi kita juga. Ya. Kita main serobot-serobotan di tengah jalan atau di antrian tiket walaupun buru-buru. Gitu. Tidak lagi kita terbiasa kita. Yang harus kita dikembangkan. Itu yang kemudian membentuk ya anak-anak juga ya. Saya kira anak-anak itu mengalami sekolah juga karena di sana gratis semua ya sekolah. Kecuali university, dan university juga dapat grant ya dari pemerintah. Itu ya. Anak-anak sekolah semua dapat beasiswa atau gimana? Yang pertama dia hanya ngambil foundation ya apa namanya kayak diploma lah kira-kira gitu ya. Art ya namanya graphic design dan akhirnya bisa. Karena di sana itu pada umumnya pendidikan vokasi itu cukup penting dan pendidikan tinggi itu biasanya khusus untuk orang-orang yang memang riset ke pendidikan sehingga di sana itu siapapun itu entry masuk perusahaan-perusahaan itu sama. Jadi kalau di sini kan ijazah perlu sekali. Kalau di sana nggak terlalu urgent, terlalu kebutuhan dan tempatnya. Ya betul. Terus Pak Asep, nah kemudian kayaknya pasti sering bolak-balik terus ke Inggris nih ya, senang sekali kok, merasa nyaman. Ya, bukan, karena di sini kan saya masih ada anak 4 ya. Walaupun yang satu sudah di Spanyol 5 tahun, tapi kita ada regular meeting lah. Family meeting, misalnya Lebaran, Tahun Baru, kita kumpul di sana semua. Di London semua kumpul. Ya, kalau Tahun Baru kita semua kumpul, ini istilahnya tradisi lah. Malah di sana kumpul bukan? Iya, kumpul di sana karena mereka hanya liburnya pada Tahun Baru biasanya. Dapat libur, dapat jatah untuk itu. Nah, kita kumpul ya biasalah kita silaturahmi dan karena kita punya residen ya istilahnya PR gitu, kita bisa pergi anytime, jangan ada masalah. Jadi setelah habis tugas di BBC London, kemudian Pak Asep kembali ke Indonesia. Ya. Nah, berkiprah di mana di Indonesia ini? Nah ini yang cukup menarik juga. Jadi sebetulnya ketika kita berakhir di Inggris itu memang karena ada persoalan perkembangan ekonomi di sana, kemudian ada pengurangan, kemudian saya pulang, saya bergabung di Metro TV. Metro TV sebagai Wapemret selama 2 tahun, hampir 2 tahun, kemudian jadi kepala Litbang bidang riset. Sembari saya mengajar di kampus Universitas Muhammad Jakarta, Universitas Muhammad Jakarta, di mana istilahnya di prodi ilmu politik. Ya, karena di ilmu politik itu ada konsentrasi hubungan internasional. Nah, di Metro TV itu saya 7 tahun. Kemudian Dewan Pers dari 2019 sampai Metro TV itu sampai 2020. Kemudian 2019 sampai 2022 di Dewan Pers. Kemudian berakhir Mei 2022 saya mencalonkan diri tidak diterima. Kemudian sekarang kembali ke Dewan Pers. Sampai tahun 2025 sebagai anggota Dewan Pers. Ya. Nah, Pak Asep, kira-kira budaya yang di Inggris itu bisa nggak ditularkan di Dewan Pers atau di UMJ? Sangat bisa ya. Sebetulnya. Mulai atau susah nggak kira-kira memulai? Sebetulnya kesulitan itu kembali kepada sistem budaya kita, Pak. Jadi budaya kerja itu memang itu kan istilahnya itu kan udah mentradisi ya. Jadi baik itu budaya punctual ya, budaya perencanaan yang detail yang itu tuh memang ini di sini nih kadang-kadang misalnya begini, kalau kita mau ada perencanaan itu kadang-kadang suka dadakan gitu. Besok rapat membahas apa ini gitu. Nah, ini lagi planning gitu ya. Ya di sana kan sangat jauh planning. Nah, ini mungkin perlu kita bangun ya tradisi-tradisi perencanaan yang lebih bagus lagi. Kenapa? Karena kita kan memang kalau di dalam profesi ini kita melakukan
layanan dan melakukan pemberian services lah kira-kira gitu. Itu harus perencanaan perubahan-perubahannya. Kemudian juga di bidang lembaga pendidikan juga sama ya seperti itu, dan lembaga pers juga menurut saya satu hal sebetulnya yang menarik di Inggris ya, di pers itu adalah mereka ini tidak di bidang pers itu mereka tidak euforia gitu loh. Maksudnya karena di sana bebas online, semua mendirikan perusahaan berita online. Nah, di sini kan dari Sabang sampai Merauke itu ribuan online. Iya, iya. Di sana juga mudah mendirikan itu. Nah, ya karena mereka mengetahui bahwa hanya untuk orang-orang yang memiliki profesional aja di bidang itu yang bisa merunning sebuah lembaga media. Kalau di kita kan tidak ada pembatasan. Nah, mungkin barangkali Pak Imam ini juga jumlah penduduk kita ya. Iya. Jumlah penduduk, lapangan kerja itu kan tidak seperti sana kan penduduknya 70 jutaan. Iya. Sementara daerahnya luas. Sini kan udah sekarang 270, 280. Sementara kan lapangan kerja juga tidak ini. Makanya kemudian kami di Dewan Pers ini berharap melakukan perbaikan lah sambil berjalan. Mulai dengan uji kompetensi ya. Jadi wartawan harus ada kompetensi. Perusahaannya juga harus memiliki badan hukum. Nah, itulah kira-kira yang kita bisa buat untuk perbaikan ke arah sana. Tapi kalau untuk copy paste persis itu masih ya lama lah. Jadi pesan Pak Asep apa kalau orang mau kerja di luar negeri itu prinsip apa yang perlu dipegang bisa survive di luar negeri? Yang pertama adalah punya profesi, keahlian yang kompeten ya. Baik itu di bidang manajemen, ada yang berhasil ya, di bidang IT, manajemen, finansial ya, broadcasting. Kemudian ada juga di bidang seni ya, seni budaya ya. Di bidang pendidikan juga banyak yang berhasil. Jadi itu menurut saya yang pertama kita berangkat itu memiliki basis profesional yang kalau bisa setinggi mungkin. Nah, tapi kan kalau rendah itu ya ada kesulitan nanti Pak. Misalnya domestic helper ya, misalnya kerja untuk. Nah, itu kan nanti banyak kesulitan lah ya. Nah, jadi memang itu yang pertama, bekal. Kedua, barangkali kita memang secara mentalitas sudah siap menghadapi apa yang disebut dengan globalisasi. Globalisasi pekerja atau profesional. Nah, kalau sudah ada kita ini, maka di situ ada yang disebut dengan kebudayaan yang majemuk. Ya, ada orang Amerika, Nigeria, Jerman, Prancis kan beda-beda. Nah, di situ kita harus sudah siap menghadapinya. Ya, kita pelajari cara budaya mereka pada umumnya. Ya, yang itu juga penting. Karena kalau kita misalnya masuk sebuah lembaga, kemudian kita nggak betah karena kebiasaannya berbeda, cara bicara berbeda, cara makannya berbeda. Makanannya kan roti kan tiap hari. Betul. Nah, kalau kita misalnya mau lunch break pakai sandwich, kita tahunya nasi uduk kan susah juga lah. Nah, ini kan persiapan fisik juga harus kita hadapi ya. Makanan, minuman, alam berubah, musim 4 ya, kita harus memperhatikan bahwa kalau winter itu kan kerja jam 7 kan itu masih gelap, subuh jam 6 pagi kan. Nah, ini kan gimana itu? Nah, itu kan jadi kita pulang masih gelap, kita juga harus mental. Itu sulit juga ya. Kecuali kalau summer kan enak sekali. Ada kangen keluarga, rindu keluarga, gimana tuh mengatasinya? Ya kalau saya sih biasanya makanya istri saya itu sebetulnya kalau kangen itu sekarang itu agak lebih enak karena kita bisa nelpon tiap hari. Video call. Kalau dulu kita bukan mahal. Kalau telepon itu baru telepon itu udah 10 pon, baru ngangkat 20 pon. Habis. Makanya kita kebetulan yang perkembangan baru kita ada kartu telepon. Jadi beli 10 pon tuh dapat 100 menit. Nah, gitu kan. Nah, itu jadi memang dulu waktu pertama kali pakai surat. Keluarga ya, orang tua, kerabat. Nah, sekarang lebih mudah, saya bisa nelpon setiap pagi, sore, anak saya dimanapun berada bisa komunikasi. Jadi memang teknologi memudahkan sehingga jarak itu juga semakin dekat ya. Karena hari ini kapanpun gitu. Jadi memang kalau dulu terasa sekali kangen keluarga. Bahkan saya sering tugas juga bisa di keluarga, baik keluarga di sana saya di sini atau keluarga di sini saya di sana, itu juga agak berat ya. Saya kira itu yang paling berat, Pak. Paling berat itu adalah kangen kepada keluarga besar, keluarga ini. Dan satu lagi di sana itu kan komunitas kecil. Jadi kita ini bergaul juga kurang berkembang lah menurut saya. Kalau kita, ya di situ aja. Ketemu orang yang sama bertahun-tahun ya. Ya. Kalau misalnya 1.000-2.000 orang kan, nah kalau di sini alhamdulillah bisa ketemu Pak Imam dan semuanya. Jadi ada plus minusnya lah ya. Nah, cuman kalau kita memang bekerja di luar negeri itu memang harus memiliki tadi
siap untuk memberikan kontribusi secara profesional, siap menghadapi risiko dari lingkungan yang berbeda, ya, dan ya juga fisik dan mental karena perubahan cuaca, perubahan makanan, dan lain-lain. Baik, dari kata penutup Pak Asep, silakan. Saya kira dari pengalaman dan pembincangan Pak Imam ya, seorang profesional ini kalau memiliki pengalaman ya di Indonesia, memang sudah saatnya ya bangsa Indonesia, orang-orang tenaga profesional Indonesia itu melakukan kerja-kerja profesional di berbagai negara, di mancanegara, dan sekaligus ketika pulang memberi kontribusi terhadap perkembangan di bangsa kita. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ya negara maju di luar negeri itu dengan sistem ekonomi, sosial, politik yang lebih maju itu kita perlu pelajari sehingga kita bisa memberikan sumbangan lebih besar kepada Indonesia dalam pengembangan negeri kita, dan itulah manfaat dan kita bekerja di luar negeri ya tentu saja kita termasuk saya bukan generasi untuk bekerja seumur hidup, tapi memang bekerja untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap lingkungan profesional, lingkungan sosial budaya kita di sini, juga memberikan motivasi kepada teman-teman sejawat, kolega, sehingga mereka benar-benar bisa beradaptasi, bisa memiliki motivasi, memberikan sumbangsi yang besar terhadap perkembangan di Indonesia sendiri, baik di bidang kerja maupun di bidang lainnya. Gitu saja. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Asep Setiawan, luar biasa menjadi penutup pembicaraan pada podcast kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Imam Maridho Insight.